acara program ceria Ramadan Tablik Akbar, insya Allah. Ibu bapak yang saya hormati, pada beberapa tahun yang lalu saya bersilaturahim kemari. Saya berjumpa langsung dengan almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Abbas Basri bin Haji Ayyub. Masya Allah, beliau orang yang sangat ramah, beliau orang yang sangat baik. Selesai acara, saya ngobrol sama beliau. Beliau tidak melihat siapa anak muda, tapi Masya Allah, penghargaan terhadap orang luar biasa. Sampai saya pulang, Masya Allah, saya ingat sama beliau, dibawain kembang, kembangnya gede, kembang yang daunnya lebar. Apa tahu namanya? Anthurium. Gede itu daunnya, gede itu tempatnya, gede itu embernya, 2 sampai di mobil kagak muat. Kegedean. Mobilnya kurang gede. Waktu itu belum punya mobil. Tapi Masya Allah, begitu luar biasa. Beliau adalah orang yang baik yang saya kenal. Maka malam hari ini kita memperingati haul beliau. Mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Maka berbicara haul, berbicara kematian, bahwa nanti kita semua orang-orang yang ada di sini pasti satu saat akan mati. Iya apa iya? Benar apa benar? Yang muda mati, yang tua mati, yang jelek mati, yang ganteng, yang hitam, yang putih, yang tinggi, yang pendek, si MC, yang ceramah, wah, yang biasanya kita jarang sholat jamaah, besok tambah rajin jamaah, amin. Ada ibu, saya tanya, Bu, suaminya rajin gak berangkat ke masjid? Ustadz, jangan tanya. Kalau laki saya mak masalah berangkat ke masjid, Ustadz, kalau giliran azan zuhur beduk udah di masjid. Kalau giliran azan asar beduk udah di masjid. Kalau giliran azan maghrib beduk udah di masjid. Saya tanya, ibu lakinya berangkat ke masjid? Bukan Ustadz, tapi beduk yang udah nongkrong di masjid. Maka Masya Allah, bekal kita adalah takwa. Dijelaskan oleh Nabi dalam kitab Birratun Nasihat, orang yang apabila senantiasa rajin melaksanakan sholat berjamaah, dia hadir di majlis-majlis ilmu, di dalamnya dibacakan Quran, kemudian diamalkan, maka dia akan mendapatkan pertama rezeki yang halal. Bu, ibu kalau dapat rezeki dari laki, suami ngasih duit, ibu suka ngucapin alhamdulillah apa kagak? Ngucapin Pak? Kagak. Kadang-kadang.
kalau banyak. Besok bu suami ngasih duit, mau banyak mau dikit ucapin alhamdulillah. Suami baru pulang, assalamualaikum mama. Waalaikumsalam papa. Alhamdulillah mama, papa gajian, tolong ya mama uang 5 juta. Cukup nggak cukup, wajib dicukupkan 1 minggu. Alhamdulillah. Suaminya tukang ojek, suaminya pulang, assalamualaikum mama, waalaikumsalam papa. Alhamdulillah mama, papa 1 hari ngojek dapat 7 juta. Lah ada. Pulang ngojek, motornya dicuci yang bersih, motornya jual ke showroom, dapat 7 juta. Kata bininya, bang mana motor lu? Gua jual. Maka kita akan mendapatkan rezeki yang halal. Yang kedua, kita akan dibebaskan dari siksa kubur. Yang ketiga, kita akan diberikan catatan amal kebaikan kita dari sebelah kanan. Bu, Pak, malam hari ini kita peringati haul kita sekalian ngaji. Masya Allah, apa yang sudah kita lakukan dicatat sama malaikat. Inna nahnu nuhyil maut wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh kami mampu menghidupkan yang mati, dan kami catat segala apa yang telah kalian lakukan dari mulai lahir sampai kepada wafat dan peninggalan-peninggalan mereka. Ini Masya Allah, bahagia di alam barzah ini. Al-Maghfurlah, beliau punya peninggalan-peninggalan taklim, peninggalan anaknya soleh, keluarganya senantiasa ngasih doa, kirim doa buat Al-Maghfurlah. Wa azarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan semuanya itu telah tercatat dan tersimpan di Lauhil Mahfuz. Maka Masya Allah, kita diberikan catatan amal kebaikan kita dari sebelah kanan. Yang keempat, nanti kita akan digiring bersama para nabi-nabi. Yang kelima, nanti kita akan dimudahkan melewati Siratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang terakhir, kita akan dibangunkan rumah di surga dari batu mutiara-mutiara yang indah, yang jumlah pintunya ada 40. Bu, mau masuk surga enggak? Mau masuk surga sendiri apa dimasukin? Masuk surga sendiri. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah, hanya seorang. Carilah pintu surga. Dreng 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 dreng. Maka kalau kita pengen masuk surga, yuk kita laksanakan segala perintah Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin.
dan bersegeralah minta ampunan kepada Allah, yang apabila kita laksanakan maka balasannya adalah surga yang luasnya laksana bumi dan langit, yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra, yaitu buat orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di saat lapang maupun di saat sempit. Saya tanya ibu, kalau hari Jumat bapaknya suka dipesen gak buat bawa duit, masukin dalam kantong, buat masukin kotak amal? Kata istri, "Ma, jangan lupa Pak, bawa duit Pak, dalam kantong buat kotak amal." Kata suami, "Tenang aja Mah, di dalam kantong Papa mau udah siap. Ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 1.000. Yang masuk berapa Pak? 1.000. Enggak hilang. Saya tanya ibu, ada orang minta jariah, di kantong ibu ada 1.000 kaku sama 1.000 lecek. Yang ibu kasih yang kaku apa yang lecek? Ya ampun, dikasih yang lecek. Emang Pak, kalau ibu-ibu kita di rumah, Masya Allah, ini udah hafal banget kalau bicara masalah ngucapin salam. Kalau salamnya penceramah jelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Bu, kalau orang yang ngucapin salam begini bagaimana? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf aja Bang, kata ibu, maaf aja Bang, yang punya rumah kagak ada. Ditunjuk sama yang minta-minta, lah ibu sapa. Buat orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di saat lapang maupun di saat sempit. Wal kaziminal ghaiza, dan orang-orang yang mampu menahan amarah. Pak, kira-kira kalau di rumah yang banyakkan marah, laki apa bini? Marahnya bini tanggal muda, tanggal tua. Ya ampun, kalau tanggal muda baik banget sama laki. Laki nggak minta, laki ditawarin. Bang, abang mau minum apa? Abang mau kopi. Kalau kopi, saya kopiin. Abang mau minum teh. Kalau teh, saya tehin. Abang mau minum susu. Kalau susu, saya bikinin. Kata laki, saya mau minum air putih aja. Akhirnya ibu minta maafnya habis berantem apa kapan? Lebaran. Minta maaf lebaran. Kalau habis berantem laki kita minta maaf langsung Bu, kita maafin istri kita, minta maaf langsung kita maafin. Hati kita mampu memberikan maaf kepada orang lain. Jangan hati kita mau gedek, benci, hasad sama orang lain. Jangan sampai kita niru kayak yang sering kita tonton tuh di tukang bubur naik haji, Haji Muhyiddin. Ya ampun, kadang-kadang suka kasihan tuh Bu, istrinya Hajah Rumi. Padahal Hajah Rumi udah baik banget sama Aki, sama Nini, sama Rumana, sama Robi, sama Habibi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya ibu juga nonton, emang saya doang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Maka Masya Allah, malam hari ini adalah satu kebaikan.
kita memperingati haul almarhumlah Bapak Kiai Haji Abbas Basri bin Haji bin Haji Ai. Karena itu kita nanti akan menyusul beliau. Matan nasu ala ma'asya, orang mati itu tergantung kepada kebiasaan hidupnya. Kalau matinya, hidupnya senangnya main catur, lagi main catur, mati main catur jalanin kuda, kesenggol kuda. Kalau senangnya waktu dia hidup ngebut, matinya di atas motor. Maka banyak sebab-sebab kematian. Ta'addadat asbabul maut. Tapi sebab-sebab kematian itu bukan kita bicarakan. Yang kita bicarakan temanya adalah bagaimana supaya nanti saat kita mati kita mendapatkan husnul. Pengen ya Bu? Pengen gak Pak? Kalau pengen husnul khotimah tadi takwa kepada Allah. Yang kedua senantiasa berzikir. Bu, kalau habis maghrib ibu pegang tasbih apa langsung pegang remote TV? Dua-duanya. Kira-kira Bapak kalau habis isya langsung pegang tasbih apa pegang remote TV? Lihat nenek-nenek dulu. Nenek-nenek dulu, udah nenek-nenek yang dipegang tasbih lagi duduk, beliau baca istighfar. Habis baca istighfar, beliau baca sholawat. Sholawat kepada Nabi itu juga termasuk cara menghapus dosa. Bu, ibu juga kalau besok mau tidurin anak, bacain sholawat. Kadang-kadang bukan sholawat yang dibacain, dinyanyiin dangdut. Aku rapopo, aku rapopo. Contoh ini mah. Nenek-nenek dulu dipegang tasbih, dia baca sholawat. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin. Susahnya jadi perempuan, harus selalu jaga iman. Baik siang ataupun malam, baik janda maupun. Susahnya jadi laki, harus berangkat kerja tiap, harus cari uang untuk anak, juga modal buat kawin. Setuju Pak? Setuju Bu? Kata ibu ustadznya PA. Maka kalau pengen husnul khatimah, takwa kepada Allah. Yang kedua senantiasa banyak zikir. Imam Ali memberikan batasan takwa. Yang pertama adalah takut kepada Allah, dekati Allah. Yang kedua tadabburi Al-Quran. Tadabburi Al-Quran, baca Quran. Kalau dulu belum ada TV di rumah, di mana-mana rame orang pada baca Quran, pada baca Yasin. Sekarang mah bukan baca Quran, baca Yasin. Kadang-kadang sore-sore yang ditonton ada Facebooker, daya KS. Makanya Bu, besok sebelum baca Quran, kalau pengen kita takwa, pengen husnul khotimah, belum baca Quran, ada anak mau nonton TV, matiin. Mau nonton Facebooker, matiin. Mau nonton YKS, matiin. Anak nangis, la ilaha illallah. Orang sini sadis banget.
tadabbur baca Quran. Masya Allah. Dulu kalau di rumah-rumah kita dengar anak-anak pada ngeja, belum ada Iqra juz amma disebut alif-alifan. Saya kalau ngaji bareng sama kawan saya diperintah sama kiai baca alif tidak noktah, alif nggak pakai titik, bak di bawah satu noktah, bak di bawah satu titik. Ngaji bareng-bareng kita alif tidak noktah, bak di bawah satu noktah, tak di atas dua noktah, sak di atas tiga noktah, jim di bawah satu noktah, ha tidak noktah. Itu ngaji. Saya tanya Pak Kiai, kenapa kok kalau giliran hak digoyang? Udah lu diam, ayo lu ngaji lagi. Ngaji lagi kita bareng-bareng. Alif tidak noktah, bak di bawah satu noktah, tak di atas dua noktah, sak di atas tiga noktah, jim di bawah satu noktah, ha tidak noktah. Maka sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Salman, Nabi bersabda, irqabul mayyita inda salasin. Perhatikan, liatin, pelototin, kalau ada di antara kalian orang yang dalam kondisi syakaratul maut, apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah? Tandanya ada tiga. Yang pertama, kalau dia husnul khatimah, iza rosha hajabinuhu, apabila berkeringat keningnya. Lihatin Pak, kalau ada saudara kita lagi sakaratul maut, lihatin keningnya keringat apa aja. Ibu kira-kira kalau keringetan kapan? Habis makan jengkol 2 piring ya. Lihatin, pelototin, kira-kira keningnya keringat apa enggak. Yang kedua, wadama'at ainahu, lihatin dari kedua matanya ada menetes air mata atau tidak. Wayabisab syafatahu, dan mengering kedua bibirnya seperti bibir orang yang sedang berpuasa. Fahiya min rahmatillahi qad nazalat bihi, maka dia orang yang mendapatkan rahmat yang turun kepadanya, dia dapat husnul. Sedangkan bagi orang-orang yang mendapatkan su'ul khatimah, yang ketika itu sedang diazab, iza ghatta ghatital makhnuk, apabila dia mendengkur dan dengkurannya seperti orang yang kecekek. Ini maaf nih, saya kasih contoh. Ibu lakinya kalau malam suka ngorok nggak? Iya, kalau orang ngorok, orang kecekek. Contoh, mohon maaf ini. Mohon maaf ini. Mendengkur dan dengkurannya seperti orang yang tercekik. Wahmarra launuhu, dan memerah kulit wajahnya. Apa Kiai? Udah mau habis waktunya. Saya takut aja. Sampai pagi. La ilaha illallah. Wahmarra launuhu, dan memerah kulit wajahnya. Wayabisab syafatahu, dan keluh kedua bibirnya, pucat kedua bibirnya. Fahuwa min azabillahi qad nazala bihi, maka dia sedang mendapatkan azab yang sedang turun kepadanya. Maka lakinu mautakum bila ilaha illallah, talkinkan di telinganya, buru-buru kita bisikin baca la ilaha. Maka mudah-mudahan ini akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bagaimana proses hidup kita, bagaimana kita beramal.
dan amal kebaikan yang kita lakukan di dunia ini untuk nanti tabungan kita di akhirat. Maka menurut Umar bin Abdul Aziz dalam salah satu khutbah Jumatnya, beliau mengatakan bahwa pada hakikatnya manusia ini diciptakan untuk hidup selama